Bertemu lagi di sore hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Kita bertemu di dalam ibadah kemisan atau ibadah keluarga dan masih tetap online. Tapi saya berharap meskipun suasana kita seperti ini, tapi semangat kebersamaan kita dan semangat ibadah jangan sampai luntur. Mari kita mulai ibadah kita di sore hari ini Bapak Ibu dan Saudara dengan kita menyiapkan hati dan juga kita mengaku yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 5, Duh Pangeran, kita nyanyikan baiknya yang pertama dan kedua. Duh Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami marek tetunggilan, salir bangsa salumahing bumi, memuji asmane Pangeran. Gusti tresna mring kula sedaya, saking kilem miwah saking wetan, sami nunggih klayan Sang Pamarto, Yesus Kristus kang dados panutan. Baik Bapak Ibu dan Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Kita masuk dalam doa pembukaan sekaligus doa firman. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan bila sampai hari ini Engkau masih memberkati kami. Tuhan masih menyertai langkah hidup kami di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Bila di sore hari ini kami boleh bersama-sama ya Tuhan untuk beribadah, untuk menghadap kehadirat-Mu meskipun secara online di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa rasa kebersamaan, rasa patunggilan Kang Nyawiji yang selama ini kami hidupi sebagai GKJW tidak pernah luntur. Sekaligus juga di sore hari ini ya Tuhan kami akan bersama-sama membaca, merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu supaya kami juga secara bijaksana bisa merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan. Inilah doa dan seru kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, baik sebelum kita membaca, mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 192, Isining Kabar Kabingahan, kita nyanyikan baiknya yang pertama saja. Isining kabar kabingahan, wenang sing kendening Pangeran, dadyos rono paring piwulan, margining kautaman, dimentyang pitados tansah rumantos, bangun turut Gusti tresnani sesami. Baik Bapak Ibu dan Saudara, bacaan kita di sore hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai dengan 9. Keluaran pasal 23
ayat 1 sampai 9 yang demikian bunyi firman Tuhan. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat badannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini kita sesuaikan dengan pancaran hari air hidup bulan Oktober tanggal 1. Di pancaran air hidup, renungan kita diberi judul Hugeng Imam Santoso. Tentu saja nama Hugeng Imam Santoso tidak asing di telinga kita. Karena beliau ini adalah Jenderal Polisi kelima atau mantan Kapolri gitu, yang saat ini sudah sudah tidak menjabat sebagai Kapolri lagi. Nah, pada suatu hari beliau ini pernah dapat kiriman, entah siapa yang mengirim tidak tahu. Dia dapat kiriman itu sepeda motor Lambretta. Sepeda motor Lambretta ini pada zamannya atau mungkin sampai saat ini begitu adalah sepeda motor yang mahal, yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kaya, penggede-penggede kolong merat. Suatu saat dia dikirimi motor itu. Kemudian karena Pak Hugeng ini orangnya jujur, dia menolak pemberian itu dan menyuruh anak buahnya untuk mengembalikan motor itu ke orang yang mengirim. Sini kita melihat bahwa Pak Hugeng ini ternyata adalah seorang polisi yang jujur. Kemudian bagaimana kaitannya dengan teks atau bacaan kita di hari ini? Ketika kita melihat di ayat yang ke-8, kita akan menemukan bahwa ternyata ketika orang itu menerima suap, dia akan menjadi buta. Secara rohani, secara iman bisa saja kita pahami bahwa buta yang dimaksud adalah kita tidak bisa melihat kebaikan apa yang diharapkan Tuhan kepada kita. Nah, artinya Pak Hugeng telah mempraktekkan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam Alkitab, dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun itu disadari atau tidak. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa firman kita di sore hari ini itu mengajarkan bahwa kita harus menjadi orang yang jujur. Kita harus menjadi orang yang apa adanya, low profile. Tidak usah kita mengharapkan sesuatu hal yang muluk-muluk begitu yang kemudian pada akhirnya akan menjerumuskan diri kita sendiri. Artinya untuk menjadi orang yang merdeka, untuk menjadi orang yang bebas, untuk menjadi orang yang tidak terikat oleh siapapun, ya kita harus menerima apa yang ada pada diri kita dan terutama kita menjadi diri kita sendiri. Itu yang menjadi pesan di sore hari ini melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan terlebih lagi kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan sudah memberikan kita banyak hal. Tuhan sudah memberikan kita berkat, anugerah. Terlebih lagi Tuhan sudah memberikan kita hidup dan kesehatan. Juga sudah saatnya atau di sore hari ini mari kita bersama-sama
mengumpulkan apa yang menjadi wujud rasa syukur kita ke hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu saya mengundang panjenengan untuk kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Untuk itu akan diiringi oleh Kidung Pasamuan Jawi nomor 427, baiknya yang pertama saja, Bekjo Sejati. Bekjo sejati ngabdi mring Gusti, yeku gesang kang pangaji, dadya lantaran mereka rukunan katentreman kelampahan. Mung Sang Kristus yeku Gusti, panebus kula sejati, gesang kawula kagem asmanya, nggih martosken seramatnya. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di sore hari ini Tuhan masih memberkati kami. Terlebih lagi Tuhan sudah memberikan kami sebuah bekal melalui renungan yang telah bersama-sama kami renungkan. Terima kasih jika Tuhan telah mengingatkan kami bahwa untuk menjadi orang yang merdeka, untuk menjadi orang yang bebas, kami pun juga harus bisa menahan diri dari nafsu-nafsu yang mungkin saja itu bisa menjerumuskan diri kami sendiri. Terima kasih juga ya Tuhan, di sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah meskipun secara online di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa rasa kebersamaan Patunggilan Kang Nyawiji sebagai jemaat GKJW Lumajang tentunya juga masih setia dan tentunya juga masih ada di dalam lubuk hati kami masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gerejamu, kami berdoa untuk segala program dan rencana yang telah didiskusikan oleh majelis maupun semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kiranya melalui program dan rencana tersebut, GKJW Lumajang bisa menjadi sarana saksi maupun sarana berkat Tuhan kepada umat manusia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, mungkin yang sakit, ataupun dalam pemulihan, ataupun yang karena sesuatu hal yang lainnya, kiranya Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tetap memberikan berkat dan ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini tengah mengalami pandemi karena COVID-19, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan bagi negara kami, Tuhan sendiri yang selalu melindungi kami, dan Tuhan sendiri yang selalu memberikan kami damai sejahtera bagaimanapun situasi dan keadaannya. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan tangan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama mengakhiri ibadah keluarga kita di sore hari ini dan bersama-sama menerima berkat, mari kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 161, baiknya yang pertama saja, Jiwa Raga Kawula dan seterusnya. Jiwa raga kawula kunjuk mring Sang Pamarto, mugi tato
Pados lantaran kamulyaning Pangeran, kamulyaning Pangeran. Mari kita menyiapkan hati kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan melalui pelayannya. Kasih karunia, damai sejahtera serta anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya ada pada kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.